tergores di dalam dada ini. Artinya belum saya lafazkan, belum kita lafazkan, Allah sudah tahu. Jadi supaya kalimat ini tidak mengenai kita, bagaimana caranya? Sebelum berdoa, maka panggillah Allah terlebih dahulu. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Nah, ini diajarkan oleh Imamuna Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili itu mengajarkan kalimat ini. Allahumma ya Alim, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha bijak. Ilmumu, pengetahuanmu mengenai hajat di dalam diriku, itu sudah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang mengurus hambanya. Jadi kalimat ini menegur kita semua, tolong Bapak, Saudara, karena Allah setelah ini jika berdoa, jangan berkeyakinan memberitahu Allah. Karena sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu. Yakin atau tidak? Sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita? Allah sudah tahu. Oleh karena itu, sebelum berdoa, dibaca ini, minimal ya Alim, ya Alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Berarti doa itu untuk apa? Maka doa ada dua. Ada orang berdoa karena dia ingin memberitahu Allah, ya'laman ilallah, memberitahu Allah. Ini buruk adabnya. Ini menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa level 2. Doa apa ini? Doaul khalil li khalilih, al-habib li habibih. Curhatnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Saya mau tanya, orang yang curhat sebenarnya dia sudah tahu belum apa jalan keluar masalahnya? Rata-rata sudah. Cuma dia ingin tenang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menciptakan yang hidup, menciptakan yang hidup, menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah, tetapi supaya hatiku lebih tenang. Maka doa itu untuk menenangkan hati. Nah, maka di kalimat berikutnya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Talabuka lahu ghibatan minka. Kamu menuntut bukti tentang kehebatannya, itu karena hatimu lalai kepadanya. Kita pengen nih bukti. Ini sebenarnya doa ini dikabulkan gak sih? Karena kita gak tahu bahwa Allah maha melihat hati. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu bersama Allah perasaannya. Tetapi beliau hanya ingin menambah ilmu. Disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Menaik menjadi ainul yakin. Beliau melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dari kematian menjadi hidup. Bapak saudara makan Allah, jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika berdoalah sekedar bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian.
bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh memikirkan nikmat itu hanya duit, rumah, pasangan, anak. Enggak. Nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Masih ingat? Ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgeng hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmat imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa, ya mirip-mirip Bani Israel, karena Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak. Maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa, itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, Ya Allah kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku Nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya. Di alam ruh. Ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Ya? Pak Haddad, Mas Sandy, nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita enggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa. Tapi secara tugas lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum. Karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti, mengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah. Disebut sebagai khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi. Antara itu Nabi SAW sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan 'adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj. Khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imam, imamnya seorang Nabi Allah.